Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira, NPM 92011402111009. Saya dari Prodi FKIP Biologi. Di sini saya akan membahas tentang fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya metabolisme, semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Ketiga, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Ketiga, pembuatan limbah nitrogen. Lanjut, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut: mengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Kedua, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh. Sebagian cadangan energi proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan pengurai katabolisme asam amino pada protein. Kemudian Crassulaceae atau CAM. CAM, tumbuhan yang ada di daerah kering. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan yang umumnya hidup di lingkungan kering. Proses fotosintesis pada tumbuhan CAM. Fotosintesis merupakan cara atau proses tumbuhan dalam menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dalam fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang terekam dalam senyawa organik glukosa, amilin atau karbohidrat. Dalam proses fotosintesis diperlukan air H2O dan dari tanah melalui xilem dan CO2 dari udara lewat stomata pada daun. Proses fotosintesis tanaman CAM pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Tanaman CAM merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Mekanisme pembentukan ATP dan NADPH. Fotosintesis terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen, menyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP dan senyawa reduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADPH plus menjadi NADPH, dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi juga dirangkaikan dengan reaksi endergonik, pembentukan ATP dan ADP plus PI. Pembentukan ATP dari ADP plus PI merupakan suatu mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen
sebagai antena. Kemudian sintesis sukrosa dan pati. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari urin trifosfat dan urin difosfat. Sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastid terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translasi. Dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berlangsung unit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosine diphosglukosa ADPG. Sekian dan terima kasih.